Halo sahabat Nestapa, ketemu lagi bareng kita di channel Nestapa Hidup, tempatnya cerita-cerita seru, kadang bikin merinding, tapi selalu ada hikmahnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan inilah kisah hari ini. Di Desa Sukamakmur, sebuah desa di pinggiran Kabupaten Cakrawala, suasana selalu hidup. Jalan rayanya lebar dan sudah diaspal mulus, tapi di kiri kanannya masih berdiri rumah-rumah bercorak khas pedesaan dengan pekarangan luas. Mobil dan motor lalu lalang, namun di sela-sela itu pedagang kaki lima menjadi denyut nadi perekonomian desa. Salah satu pedagang yang paling terkenal di sana adalah Baharudin, atau akrab dipanggil Bahar Es Teh Jumbo. Usianya 37 tahun, bertubuh agak tambun, kulit sawo matang, rambut dipotong cepak. Ia terkenal karena menjual es teh dalam gelas jumbo setinggi botol air mineral. Manisnya luar biasa dan harganya murah meriah, cuma Rp5.000 per gelas. Setiap sore, lapak Bahar di pinggir jalan raya Sukamakmur selalu ramai. Anak sekolah, pekerja ojek, hingga ibu-ibu yang pulang dari pasar sering mampir. Di atas meja kayunya, berjejer botol-botol sirup warna keemasan dan termos besar berisi teh pekat. Namun di balik keramaian itu, ada rahasia kelam yang hanya Bahar sendiri yang tahu. Sejak pandemi, Bahar sempat mengalami penurunan penjualan. Dulu ia membeli teh berkualitas dan gula pasir murni, tapi harga bahan terus naik. Bukannya menaikkan harga, ia memilih cara pintas. Bahar mulai membeli teh sisa lelang dari gudang distributor di kota sebelah. Teh itu sebenarnya sudah kedaluarsa beberapa bulan, bahkan sebagian berjamur. Tapi setelah diseduh dengan air panas, warnanya tetap cantik. Gulanya pun bukan gula asli lagi. Ia membeli pemanis buatan dalam karung-karung besar dari toko bahan kimia yang harganya jauh lebih murah. Yang penting manis, pikirnya. Untuk menambah aroma, ia menuangkan pewarna dan perisa sintetis supaya rasanya tetap menggoda. Yang membuat orang tak curiga, ia selalu menambahkan es batu besar yang ia beli dari pabrik es balok dekat pelabuhan. Es itu dibuat dari air yang entah berasal dari mana. Bahkan kabarnya bercampur air sumur keruh. Tapi bagi Bahar, selama padat dan dingin tak masalah. Ironisnya, sejak memakai bahan murah itu, keuntungan Bahar justru melonjak. Dengan modal tak sampai Rp1.000 per gelas, ia bisa menjual ratusan gelas per hari. Es teh jumbonya viral di kalangan warga desa. Ada yang sengaja mampir dari desa sebelah. Ada pula yang mengajak keluarga minum bersama di pinggir jalan sambil menikmati sejuknya sore. Bahar merasa dirinya jenius. Ia bisa beli motor baru, merenovasi rumah, bahkan menyumbang saat ada acara desa sehingga orang menganggapnya dermawan. Tapi di minggu ketiga sejak booming, mulai muncul keluhan dari warga. "Bahar, anakku semalam diare parah habis minum es teh kamu," kata Bu Rasti, seorang tetangga, sambil menggendong anaknya yang pucat. "Ah, paling jajan sembarangan," jawab Bahar enteng. Beberapa kali, ojek yang mampir juga mengeluh pusing setelah minum. Bahkan ada kabar seorang pelajar pingsan di sekolah usai membeli 2 gelas es teh jumbo. Ketua RT, Pak Rudi, sempat menegur, meminta Bahar menjaga kualitas bahan. Tapi Bahar hanya tertawa. "Pak, ini cuma teh sama gula. Aman kok. Lagian kalau saya ganti bahan, harga naik, nanti malah sepi pembeli." Suatu sore yang terik, Bahar memutuskan untuk membuat stok es teh ekstra banyak karena ada acara lomba motor di lapangan desa. Ia ingin memanfaatkan keramaian itu. Pagi-pagi ia sudah menyeduh teh kedaluarsa di ember besar, mencampurnya dengan pemanis dan pewarna. Bau anyir samar tercium, tapi ia mengaduk cepat supaya tak tercium lama. Lalu ia memesan es balok tambahan. Sekitar jam 2 siang, lapaknya penuh sesak. Bahar kewalahan melayani pembeli.
Tangan kanannya menuang teh pekat dari termos, tangan kirinya mengambil es batu dengan penjepit. Gelas demi gelas berpindah tangan. Uang mengalir deras ke kotak kayunya. Namun di tengah kesibukan itu, langit mendadak menggelap. Awan hitam menutup matahari, padahal tidak ada tanda-tanda hujan sejak pagi. Angin berhembus kencang dari arah sawah, membuat daun-daun berguguran. Bahar merasa merinding, tapi ia tetap melayani pembeli. Badai juga, yang penting cuan, gumamnya. Sekitar pukul 4 sore, beberapa pembeli yang baru minum es teh mulai mengeluh mual. Ada yang muntah di pinggir jalan, ada yang terhuyung ke warung sebelah. Tiba-tiba, seorang ibu berteriak, "Anakku pingsan, tolong!" Kerumunan panik. Beberapa pemuda membawa korban ke puskesmas, tapi jumlah orang yang sakit bertambah cepat. Ada yang menahan perut sambil terjatuh, ada yang pucat dan gemetar. Bahar mulai gelisah, tangannya bergetar saat menuang es teh untuk pelanggan terakhir. Tapi sebelum gelas itu tersaji, angin bertiup kencang hingga termos besar di mejanya terguling. Teh pekat tumpah membasahi kakinya. Di saat bersamaan, ia merasa perutnya sendiri melilit. Rasa panas menjalar dari tenggorokan hingga lambung. Pandangannya berkunang-kunang, keringat dingin membasahi punggung. Orang-orang yang tadi membeli kini memandangnya dengan marah dan jijik. "Kamu ini Bahar, gara-gara es teh kamu, satu desa sakit," teriak Pak Rudi. Bahar mencoba menyangkal, tapi mulutnya hanya bisa mengeluarkan gumaman tak jelas. Tubuhnya melemas, lalu ia jatuh tersungkur di jalan beraspal, tepat di samping meja jualannya. Bahar dilarikan ke rumah sakit bersama puluhan korban lain. Dokter menemukan kandungan bakteri dan bahan kimia berbahaya di tubuhnya. Ususnya mengalami peradangan parah akibat konsumsi bahan tersebut setiap hari saat mencicipi dagangan. Kasus ini menjadi pembicaraan heboh di desa dan kecamatan sekitar. Dinas Kesehatan turun tangan, mengambil sampel sisa teh dan es batu dari lapaknya. Hasilnya jelas, semua bahan itu tidak layak konsumsi. Bahar selamat setelah dirawat intensif, tapi ia menderita komplikasi pencernaan yang membuatnya tak bisa lagi minum manis berlebihan. Motor barunya terpaksa dijual untuk membayar biaya pengobatan korban. Lapak es teh jumbonya kini hanya tinggal meja kosong di pinggir jalan Sukamakmur. Orang-orang lewat sambil berbisik, menjadikannya pelajaran bahwa keserakahan bisa menghancurkan segalanya. Di desa sekalipun, kepercayaan pembeli adalah modal utama. Sekali rusak karena keserakahan, nama baik dan rezeki bisa lenyap seketika. Bahar kini mengerti, tapi semua sudah terlambat. Nah, itu tadi kisah hari ini, sahabat Nestapa. Semoga kita semua bisa ambil hikmah dari cerita ini dan gak pernah tergoda buat nyari untung dengan cara yang salah. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, share ke teman-teman, dan tentu aja subscribe channel Nestapa Hidup supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Tetap jaga hati dan ambil hikmahnya.